Baik. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Di sini saya akan mewawancara Ibu dalam tugas demonstrasi kontekstual saya, yaitu program guru penggerak. Saya akan mewawancara Ibu tentang bagaimana kebijakan Ibu dalam menyelesaikan masalah, mengambil keputusan dalam masalah dilema etika. Seperti yang kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah suatu kasus yang membutuhkan penyelesaian yang sama-sama benar atau tidak ada benar, tidak ada yang salah. Mohon maaf, saya akan membacakan beberapa pertanyaan ini ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, Bu. Selama ini bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini, identifikasi kasus yang tergolong dilema etika itu lebih kepada bahwa sebuah kasus itu ada alasan yang latar belakanginya, sehingga keduanya ini sama-sama sulit kita memutuskan bahwa setiap masalah yang dialami ada alasan yang latar belakanginya, yang keduanya itu benar. Baik, berarti harus melihat latar belakang permasalahan tersebut dulu ya, yang kemudian baru bisa diterapkan bagaimana penyelesaiannya. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu, selama ini menurut pengalaman Ibu ya selama menjadi pimpinan di sekolah-sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus yang dimana kasus itu mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kasus itu mungkin masalah tapi mempunyai nilai kebajikan masalah. Yang langkah pertama saya melakukan skala prioritas dulu. Skala prioritas yang pertama itu artinya mana yang sangat urgen, yang pengaruhnya lebih signifikan atau besar di sana. Nah, pastilah tidak mungkin sama-sama, pasti ada celahnya gitu. Yang mana yang memang pengaruhnya sangat signifikan, itu yang lebih saya utamakan dulu, sehingga ini yang lainnya gitu. Pasti ada, meskipun memang kadang masalah itu sama besar, setelah kita kaji ternyata ada ini, ternyata yang lebih urgen pengaruhnya, misalnya yang menyangkut sehingga kalau kita tidak selesaikan maka akan jadi mengganggu sistem di sekolah. Skala prioritas. Baik, jadi untuk menyelesaikannya tergantung skala prioritasnya mana yang lebih tinggi, yang didahulukan diselesaikan. Baik. Untuk pertanyaan nomor 3, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan kasus di dunia itu? Ada nggak prosedur tertentu gitu? Langkah-langkahnya saya yang jelas saya pasti identifikasi masalah dulu. Ketika timbul masalah itu ada identifikasi masalah. Kemudian yang kedua melakukan pemanggilan secara pribadi dulu. Kemudian mempelajari apa sebenarnya yang terjadi di situ face to face secara pribadi. Nah, kemudian ketika hal itu sudah dilakukan, mungkin bila perlu saya melakukan kunjungan. Kalau itu memang latar belakangnya dari luar, eksternal, biasanya dari keluarganya atau dari apa, mungkin melakukan kunjungan secara kekeluargaan, karena bagaimanapun pendidikan itu pasti keluarga dulu. Ketika dia sudah bagus di situ, dan mudah-mudahan yang lainnya bagus. Baik, Bu ya. Jadi identifikasi dulu, kemudian memanggil yang bersangkutan, bila diperlukan kita melakukan kunjungan ke yang pihak terkait ya, dengan permasalahan yang ada. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, ini hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang saya ambil yang paling efektif adalah melakukan dialog. Melakukan dialog dulu secara pribadi dengan yang memiliki masalah. Ketika dialog itu sudah didapatkan, akan timbul sebuah pengertian. Pengertian itu artinya kita tidak akan melupakan sisi manusiawi dari yang bersangkutan. Kemudian kita mengambil kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama dari masalah yang dialami, apa sih maunya gitu. Nah,
kalau apa sih maunya, tentu saja maunya itu harus sesuai koridor kedinasan seperti itu. Hmm. Jadi yang efektif itu adalah dialog dulu ya, dari hati ke hati gitu ya. Kemudian timbul nanti sebuah kesepakatan dan mengumpulkan pengertian dari penyelesaian masalah. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Nah, tantangannya begini, ketika kita sudah melakukan semua dari identifikasi itu, tiba-tiba yang bersangkutan dengan limit waktu itu tidak berubah sama sekali, atau bahkan menjadi lebih parah dari kasus awal, malah semakin jadi. Jadi itu sebuah tantangan. Apakah memang cara saya tidak efektif itu kan? Saya lebih ke introspeksi diri. Cara saya yang tidak efektif menyelesaikan masalah itu, atau memang masalah ditambah besar, kan? Dengan kasus itu, sehingga itu menjadi tantangan bagi saya untuk lebih lagi memperbaiki. Apakah mungkin cara saya atau kemudian alat yang digunakan mungkin tidak efektif kan untuk mengubah itu dilema itu tadi, atau pilihan-pilihan yang disediakan memang tidak menyentuh inti permasalahan. Nah itu menjadi tantangan. Ya, tantangannya apabila sudah diberikan solusi, ada waktu, jarak waktunya, tapi tidak ada perubahan, bahkan malah menjadi lebih besar, kita kembali introspeksi ya, apakah caranya harus diperbaiki atau tidak menyentuh atau kurang efektif tadi. Baik Bu, ini pertanyaan nomor 6 sekarang. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Nah, kalau saya memang memiliki program untuk bimbingan konseling ya kepada guru. Saya memiliki program. Tentu saja saya memiliki juga tata kelola itu, tetapi ada perencanaan gitu ya, ada studi kasusnya, kemudian ada penyelesaian. Nah, penyelesaian itu tergantung masalah. Jika masalah itu memang bisa diselesaikan hari itu dan memang harus diselesaikan hari itu dan efektif hari itu, maka hari itu harus selesai. Misalnya kasus-kasus pencurian, jika memang hari itu, jadi jangan menunda sehingga seseorang bisa mencari alasan yang mengelabui dan efektif. Tetapi kalau memang masalah itu perlu jeda, misalnya masalah yang melibatkan emosional seseorang, mungkin saya perlu waktu jeda biar dingin dulu gitu. Masalah itu dingin dulu sehingga ada waktu untuk seseorang menenangkan diri, kemudian tabayun ya kalau mungkin dengan cara begitu menjadi bagaimana kita menarik rambut pada tepungnya tidak berhamburan, atau istilahnya jangan menjadi keruh. Jadi ada memang trik-triknya ketika memang masalah itu melibatkan sebuah emosional yang dalam, yang bagaimana kita harus butuh waktu penenangan. Tetapi kalau masalah-masalah itu adalah bukan masalah yang melibatkan emosional, tapi masalah-masalah yang memang sifatnya tidak melibatkan emosi gitu. Ada kasus-kasus dilema etika itu yang seperti itu, misalnya sering terlambat kan tidak melibatkan itu. Mungkin harus hari itu. Baik. Jadi itu pertama Ibu memang punya program konseling kepada guru ya Bu ya. Kemudian dalam penyelesaiannya pun tergantung masalahnya. Apabila menyangkut tentang emosional mungkin diberi jeda. Tapi kalau tidak menyangkut emosional berarti bisa diselesaikan hari itu juga. Oke. Terima kasih Bu. Kemudian ini pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Orang lain, faktor orang lain misalnya tokoh masyarakat kan, agama, secara linear mungkin kedinasan ya, atasan kita, pengawas bisa dimintai, karena bagaimanapun otoritas itu sangat penting dalam menyelesaikan kasus, karena otoritas memiliki kewenangan gitu, sehingga
orang-orang tunduk kan, tunduk kepada otoritas itu memang harus. Tetapi kalau memang kita bisa selesaikan dengan secara kekeluargaan kita intern, kita selesaikannya secara kekeluargaan itu lebih baik daripada yang kalau sudah menyangkut otoritas itu mungkin seperti sembuh tampaknya gitu. Tetapi bisa saja menjadi luka dalam, bisa malah tambah panjang gitu. mungkin ada apa gitu. Tapi kalau secara kekeluargaan dengan merangkulnya, dengan menerima dia apa adanya untuk membawa dia ke perubahan yang lebih baik, mungkin tidak akan seperti itu. Kita empati lah, empati, simpati, karena tidak semua masalah tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Oke, baik Bu. Jadi bisa saja ya Bu ya dengan otoritas yang lebih tinggi kerjasamanya, tapi kalau memang diselesaikan secara sendiri atau nanti secara kekeluargaan itu jauh lebih baik ya Bu ya, sehingga masalah itu tidak melebar kemana-mana. Oke, baik Bu. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang sudah kita bahas di depan tadi Bu, apa pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan kasus di Domenica? Satu hal yang kata bijak yang saya pahami sebagai sebuah hal yang sangat menyentuh sisi kemanusiaan adalah bahkan perbuatan yang paling buruk pun ada alasannya. Itu adalah sebuah kata bijak di mana seseorang konselor atau konseling memahami dilema etika ini adalah ada alasan-alasan yang mendasari ketika perbuatan itu ada. Nah, alasan inilah yang perlu kita telaah. Sehingga alasan ini muncul, nah ini penyakitnya gitu. Jadi sama seperti orang sakit, kita bukan mengobati itu, tapi gejala yang timbul. Itu dari apa? Gitu. Sehingga ditemukannya penyakitnya. Jadi alasannya, misalnya seseorang yang sering tidak disiplin, ya guru yang tidak disiplin, ada alasan yang mendasari ketidakdisiplinan dia. Nah, alasannya itu yang harus kita pahami, kemudian baru kita menemukan solusi. Baik. Jadi kita lihat dulu alasannya apa, kita pelajari alasannya, karena seperti buat yang disampaikan tadi, tidak ada perbuatan buruk yang tidak ada alasannya, semuanya pasti ada alasannya Bu ya. Kalau alasan sudah kita ketahui, baru nanti bisa kita putuskan. Ini pertanyaan tambahan Bu dari saya sendiri. Kalau seandainya ada sebuah kasus di etika yang misalnya dia melanggar aturan, tapi di sisi lain si pelanggar ini juga mempunyai potensi yang bagus gitu. Kira-kira Ibu menyelesaikannya melalui cara peraturannya atau melalui cara lain? Saya lebih kepada bimbingan personal, karena tidak ada seseorang yang memang benar-benar buruk gitu. Jadi pasti ada hal baik yang dari dia, maka saya lebih menonjolkan ke sisi baiknya. Saya selama ini selalu berdiri pada sisi baik seseorang. Sisi baik. Iya, pada sisi baik. Jadi jangan sampai panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Artinya ketika dia memiliki potensi dan sisi baik, kemudian dia melakukan kesalahan, kemungkinan saya tidak akan menghukum seperti itu ya. Pasti saya akan melakukan dialog dengan dia, sampai karena kalau orang-orang yang memiliki potensi memang lebih mudah dibimbing dibanding dengan orang yang tidak memiliki potensi sama sekali tetapi banyak membuat salahnya gitu. Kalau orang yang memiliki potensi, biasanya orang-orang cerdas, karena kecerdasannya itu tidak sampai ke kita, mungkin pada saat dia berbuat itu seolah-olah salah, tapi sebenarnya ternyata benar. Coba kita pelajari tokoh-tokoh kayak Albert Einstein ya. Mereka dulu di kelasnya tukang gaduh, membuat gaduh yang, tapi ternyata dia memiliki kecerdasan yang tidak diketahui oleh gurunya. Nah seperti itu sama kasus. Oke, jadi lebih mengedepankan potensi yang ada, kebaikan yang ada dibandingkan peraturan yang berlaku gitu ya. Jadi sisi baiknya, sisi kemanusiaannya lebih diutamakan. Baik. Terima kasih banyak Bu atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan wawancara ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Karena gini, yang terakhir, apapun peraturan atau masalah yang dihadapi, satu hal yang harus diperhatikan adalah semuanya memanusiakan manusia. Baik.
memanusiakan manusia. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya sekali lagi. Mohon maaf bila mengganggu, saya izin kembali ke kelas. Terima kasih banyak. Semoga sukses ya. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Oke Bu, saya Sofian Bu. Saya dari SD 1 Jaga Bayi 1. Kebetulan kami punya tugas di demonstrasi konseptual itu mewawancarai 2 sampai 3 pemimpin sekolah untuk mendiskusikan tentang dilema etika. Jadi di kesempatan ini saya mohon bantuan Ibu untuk kita berdiskusi tentang dilema etika. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Mohon izin saya akan menaikkan beberapa pertanyaan Ibu ya. Ada 8 pertanyaan. Nanti satu persatu kita bahas. Pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk rayu moral? Itu antara karyawan antara karyawan seperti kalau di contohnya di sekolah itu guru dengan guru yang pandai IT dengan guru yang tidak memahami IT itu biasanya kalau ada tugas-tugas untuk mengisi tugas di IT mereka itu minta tolong dengan guru yang pandai IT. Jadi saya pikir bolehlah gitu kan. Kenapa boleh? Karena guru tua ini belum tentu tidak pandai, tapi mereka mungkin banyak masalah-masalah di luar. Sedangkan kalau guru muda kan mereka pandai IT, maka jadi saya suruh bantu yang tidak pandai IT itu dibantu, cuman saya minta tolong mereka juga kan perlu dananya untuk wifi atau apa. Jadi sesuai kebutuhannya ya. Ya. Dikasih dulu kebutuhan guru yang lebih senior dengan junior saling membantu. Iya, saling membantu. Baik Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini yang Ibu jalankan itu sebagai pemimpin saat mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan Bu. Kasus ini 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kasusnya itu benar dan mengandung nilai kebajikan tapi bersinggungan Bu. Dalam kasus Misalnya gini Bu, misalnya kan si A ini izin untuk tidak masuk sekolah dengan waktu cukup lama, sedangkan dia harus diganti, sedangkan dia mengajar di kelas gitu kan, otomatis kan dia akan meninggalkan kelasnya, tapi di sisi lain dia minta tolong dengan si guru B. Nah tapi kan guru B ini ada kepentingan lain juga gitu. Bagaimana? ya, kalau saya selama ini mengatakannya kalau memang benar-benar guru itu tidak bisa masuk karena dia sakit atau memang harus dia meninggalkan sekolah itu, misalnya ada keluarga yang meninggal dunia, nah itu baru bisa kita siapkan guru-guru yang memang belum nggak ada kelas atau ada guru bidang studi kan, itu kan yang saya ambil, tolong bantu ke kelas. Oke baik, jadi ini ya kita lihat kepentingannya, lebih prioritas yang mana gitu, itu yang diambil. Kemudian Bu, saat menghadapi kasus dilema etika ini, Ibu punya langkah-langkah tersendiri nggak atau prosedur tersendiri gitu untuk mengatasinya? Kalau untuk itu saya rasa kalau saya ini punya keputusan sendiri atau saya ini berkeras harus dengan keputusan saya itu tidak, karena kita ini menghadapi manusia. Kalau manusia itu punya kepala masing-masing, punya pemikiran masing-masing, jadi saya harus mengambil keputusan itu atas kesimpulan atau dalam rapat bersama, keputusan bersama. Jadi untuk mengambilnya yaitu melalui diskusi ya, diskusikan dulu dengan teman-teman yang lain, baru ada kesimpulan seperti itu ya. Jadi tidak ada diambil secara pribadi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika?
yang efektif untuk menyelesaikan kasus tersebut? Caranya seperti apa? Nah, kita lihat dulu permasalahannya apa. Mungkin ada guru yang mempunyai masalah antara guru satu dengan guru yang lainnya. Itu saya panggil dulu guru satu persatu. Tidak bisa saya ambil keputusan untuk mereka berdua ini begini harus begini, itu tidak bisa. Saya panggil dulu permasalahannya apa. Kalau mereka sama-sama kekeh dengan mereka merasa sama-sama benar, baru saya ambil keputusan. Kalian memang tidak ada yang salah, cuman ibu akan mengambil garis tengah seperti ini. Berarti caranya yaitu dilihat dulu permasalahannya, kemudian didiskusikan. Jika tidak ditemukan titik tengah, baru ibu yang mengambil keputusan. Iya. Seperti itu lebih efektif Bu ya. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 5 Bu. Hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus di lima etika? Artinya yang menjadi tantangan ibu selama ini ada nggak? Kalau tantangan itu banyak sekali, apalagi kita ini menghadapi hidup yang masing-masing punya egonya masing-masing. Memang ya kita harus sebagai pemimpin kita tidak boleh keras dan kita tidak boleh terlalu lembut. Jadi lentur, jadi jangan kita kekeh dengan keputusan kita bagaimana caranya kita mengambil garis tengahnya yang tidak menyinggung kemana-mana. Baik, jadi tantangannya itu harus bisa menempatkan diri atau fleksibel untuk dalam mengambil keputusan, Iya. sehingga tidak menyinggung semua pihak. Kemudian, apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih menjadwalkan untuk menyelesaikan atau melalui prosedur yang ibu jalankan? Maksudnya kalau ada masalah ibu pending dulu kasusnya, menjadwal atau dibuat semacam prosedur melalui cara-cara gitu. Kita lihat kasusnya dulu. Oh, sudah kasusnya, Iya, ya. kalau kasusnya memang harus kita selesaikan hari ini, ya kita selesaikan hari ini. Tapi kalau memang masih bisa kita pending, kita pending. Tidak harus cuma masalah datang harus selesaikan. Jadi tergantung kasusnya Bu ya. Apakah memiliki waktu harus pending atau tidak? Kalau memang harus sekarang ya harus sekarang begitu ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya nomor 7 Bu. Ada nggak orang tertentu atau faktor dari luar yang selama ini yang membantu ibu atau mempermudah pekerjaan ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Ya jelas ada. Karena kita juga ya karena kita juga kan ada beberapa guru senior di sini kan ya kita berunding dengan guru senior bagaimana kita harus mengambil keputusan seperti ini, lalu ada masukan dari mereka, baru kita pecahkan masalah itu, lalu ada jalan keluar. Baik, berarti guru-guru lebih senior ya, jadi lebih bijaksana kalau permasalahan itu dibicarakan bersama. Begitu Bu ya. Baik Bu, ini pertanyaan kita yang terakhir Bu. Dari semua yang kita sampaikan di depan tadi Bu, apa itu pembelajaran yang bisa Ibu petik, yang Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu selama ini saat mengambil keputusan? Pengalamannya seperti apa itu yang bisa sharing ke kami Bu? Banyak sekali pengalaman yang baik maupun pengalaman yang tidak menyenangkan juga ada. Cuman kalau menurut saya banyak yang baik, banyak yang Banyak yang enak. baik. Karena selama kita bekerja di tempat kita bekerja itu nyaman, jelas pengalaman yang baik itu yang selalu kita ingat. Guru-gurunya kompak, guru-gurunya apapun yang saya katakan mereka mau menjalankannya, itu pengalaman saya itu sangat baik sekali. Pengalamannya yaitu membuat suasana bekerja yang nyaman dan kompak sehingga tujuan dari pekerjaan kita tercapai begitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila saya mengganggu waktunya. Mohon sekiranya kalau ada kerjaan lagi, ada tugas lagi dibantu lagi. Iya, insya Allah. Sehat selalu Bu ya. Terima kasih banyak.